Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok B akan menjelaskan sediaan farmasi implan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Frisa Patiasari, yang kedua itu ada Pras Wijaksono, yang ketiga itu ada saya sendiri Bagus Hadi Kusuma, yang keempat itu ada Khairul Nisabila, yang kelima itu ada Lintang Nur Ardia, dan yang terakhir ada Adip Helga Prawira Negara. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan beberapa materi tentang implan. Yang pertama itu ada definisi implan itu sendiri, yang kedua itu ada sistem penghantaran obat implan, yang ketiga itu ada perkembangan implan di Indonesia, yang keempat itu ada contoh implan. Di sini kelompok kami mengambil contoh implan KB, dan yang kelima itu ada cara pemasangan dan pencabutan implan KB. Oke, jadi kita awali dengan belajar definisi tentang implan. Jadi implan atau pelet adalah sediaan farmasi dengan massa padat steril yang terdiri dari obat dengan kemurnian tinggi yang dibuat dengan cara pencetakan atau ekstrusi. Implan dimaksudkan untuk implantasi di tubuh subkutan. Jadi subkutan itu di bawah kulit luar kita. Atau intramuskular. Intramuskular itu jadi di dalam otot kita dengan sayatan bedah kecil atau disuntikan melalui jarum bor besar. Jadi implan itu bisa diaplikasikan di tubuh kita itu dengan sayatan, dengan pembedahan minor, atau disuntikan melalui jarum bor besar. Implan sendiri ini tujuannya untuk memperoleh pelepasan obat secara terus-menerus ke dalam aliran darah dalam jangka waktu yang lama tanpa perlu memasukkan jarum berulang kali. Jadi implan ini dibuat untuk mengefisien pemberian obat, terutama untuk pencegahan reproduksi lagi atau di implan KB gitu, tanpa perlu orang tersebut harus disuntikan jarum berulang kali gitu. Nah, bentuk sediaan ini digunakan untuk pemberian hormon. Sediaan ini dikemas masing-masing dalam vial atau lembaran kertas timah steril. Keuntungan implan: sediaan obat pelet atau implan bersifat steril dan memberikan efek sistemik yang lama karena dicantolkan di bawah kulit, misalnya obat-obat hormon kelamin. Kemudian ada kerugian implan. Kerugian implan: sediaan bentuk obat pelet atau implan memiliki resolusi yang lambat. Satu pelet dapat melepaskan zat aktifnya secara perlahan selama 3-5 bulan. Kemudian ada sistem penghantaran obat implan. Implan pasif. Implan pasif adalah implan polimer pasif yang bergantung pada difusi pasif. Untuk pelepasan obat, implan pasif dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu implan non-biodegradable dan implan biodegradable. Kemudian ada implan aktif. Implan polimer aktif memiliki gaya dorong positif untuk mengontrol pelepasan obat-obatan, sehingga tingkat kontrolnya dan biaya perkembangannya tinggi. Implan jenis ini adalah sistem elektronik yang terbuat dari logam. Kemudian ada perkembangan implan dari drug delivery system di Indonesia. Di Indonesia, implan dikenal sebagai alat kontrasepsi, biasanya disebut juga sebagai implan atau susuk, berupa kapsul tipis yang fleksibel dan elastis yang ditanam di kulit lengan atas seorang wanita yang mengandung levonorgestrel guna untuk mengendalikan kehamilan. Di sini, implan sebagai kontrasepsi terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu non-biodegradable implant dan biodegradable implant. Non-biodegradable implant antara lain Norplant yang mengandung hormon levonorgestrel, sedangkan untuk biodegradable implant antara lain Keprener, yaitu satu kapsul polimer yang berisi hormon levonorgestrel. Namun, pengembangan penggunaan polimer biodegradable implant sebagai bahan kontrasepsi masih sangatlah kurang. Selanjutnya ada contoh implan. Salah satu contoh obat implan adalah KB implan atau bisa disebut dengan susuk. KB implan atau susuk adalah satu metode kontrasepsi jangka panjang yang dapat ibu pilih untuk menjalankan kehamilannya. KB implan dipasang di bawah kulit ibu dan hanya mengandung hormon progesteron. Hormon tersebut dilepaskan dalam jumlah kecil secara terus-menerus ke dalam aliran darah. Implan dapat digunakan oleh ibu yang memiliki penyakit hipertensi, obesitas maupun ibu yang perokok dan yang memiliki gangguan kolesterol. Namun, implan tidak boleh digunakan oleh ibu yang memiliki keadaan khusus sebagai berikut, yaitu memiliki penyakit hati akut, kanker payudara, tumor hati jinak atau ganas, pendarahan genital yang belum terdiagnosis,
serta ada penyakit tromboemboli, yaitu penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah dan kekentalan darah. Selanjutnya ada keuntungan. Keuntungan menurut kontrasepsi. Yang pertama adalah daya guna tinggi, yang kedua terbebas dari pengaruh estrogen, ketiga tidak mengandung produksi ASI, yang keempat tidak mengganggu hubungan seksual, yang kelima dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan, yang keenam pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan. Selanjutnya adalah keuntungan menurut non-kontrasepsi. Yang pertama yaitu ada mengurangi nyeri haid, yang kedua ada mengurangi atau memperbaiki anemia, yang ketiga ada melindungi terjadinya kanker endometrium, yang keempat ada menurunkan angka kejadian kelainan jinak payudara, yang kelima ada melindungi diri dari penyakit radang panggul, dan yang terakhir adalah menurunkan angka kejadian endometriosis. Selanjutnya ada kerugian dari implan KB. Yang pertama itu tidak memberikan efek protektif terhadap penyakit menular seksual, terutamanya AIDS. Selanjutnya ada membutuhkan tindak pembedahan minor untuk insersi atau pencabutan. Selanjutnya ada dapat mempengaruhi baik penurunan maupun kenaikan berat badan. Selanjutnya ada memiliki semua risiko sebagai layaknya setiap tindak bedah minor, infeksi, hematoma, dan pendarahan. Selanjutnya ada secara kosmetik, susu Norplan dapat terlihat dari luar. Selanjutnya itu ada ibu tidak dapat menghentikan sendiri pemakaian kontrasepsi karena harus ke layanan kesehatan untuk mencabut KB implannya. Selanjutnya itu pada kebanyakan klien dapat menyebabkan terjadinya perubahan pola daur haid. Dan yang terakhir adalah timbulnya keluhan-keluhan seperti nyeri kepala, perasaan mual, pusing, dan perubahan mood. Selanjutnya itu adalah jenis KB implan. Jenis KB implan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Norplan, Implanon, Jadena, atau Indoplan. Yang pertama ini ada Norplan. Norplan ini adalah kontrasepsi yang terdiri dari 6 batang kapsul kecil yang fleksibel dibuat dari bahan selastik berisi levonorgestrel atau LNG, yaitu suatu progestin sinestik dengan panjang 3,4 cm dengan diameter 2,4 mm. Metode ini memiliki masa kerja sampai 5 tahun. Selanjutnya ada Implanon. Implanon ini terdiri dari satu batang putih lentur dengan panjang kira-kira 40 mm dan diameter 2 mm yang telah dipersiapkan dalam satu jarum terpasang pada instator khusus berbentuk semprit disposable dalam kemasan steril kantong aluminium. Implanon ini berisi 68 mg 3-ketodesogestrel atau 3-keto-DSG dan metode ini bisa efektif sampai 3 tahun. Dan yang terakhir adalah Jadena atau Indoplan. Kontrasepsi ini hormonal yang terdiri dari 2 batang yang diisi dengan 75 mg levonorgestrel. Metode ini memiliki masa kerja 3 tahun. Baik, kita lanjutkan kepada bagaimana cara pemasangan dan pencabutan implan. Kita masuk kepada pemasangan implan KB. Caranya antara lain pertama, nakes akan melakukan tindakan pembersihan area lengan atas pasien untuk mencegah terjadinya infeksi. Kedua, nakes memberi tanda di lokasi kulit yang akan dipasang implan. Biasanya lengan atas bagian dalam, yang jarang. Lalu pasien diberitahu jika suntik anestesi di lokasi yang dipasang implan akan sedikit terasa sakit, namun hal tersebut fungsi untuk mematikan ras implan saat dipasang. Bius bersifat lokal, pasien dalam keadaan sadar. Lalu nakes menggunakan alat khusus untuk membuat saetan dan memasukkan implan ke bawah kulit, bukan ke dalam otot, apalagi pembuluh darah. Nah, setelah implan berada posisi yang tepat, luka sayatan ditutup dengan plester khusus dan tasa kering, tidak perlu dijahit. Lalu pasien harus menjaga agar area itu kering selama 4 hari. Luka sayatan akan mengering kurang lebih 3-5 hari. Nyeri yang ada pada lengan beberapa hari setelah pemasangan adalah hal yang wajar. Begitu juga dengan memar dan bengkak di sekitar implan. Selanjutnya adalah cara pencabutan implan KB. Yang pertama, setelah prosedur pembersihan kulit dilakukan, tenaga kesehatan akan melakukan bius lokal di lokasi implan berada. Setelah itu, dibuatlah sayatan kecil di dekat bekas lokasi pemasangan implan. Tenaga kesehatan akan mendorong ujung atas implan
dengan jari untuk mengeluarkannya ke arah sayatan. Kemudian menggunakan alat untuk menarik implannya keluar. Bekas luka sayatan kemudian ditutup menggunakan plester atau perban, tidak perlu dijahit. Pada beberapa klinik, tenaga kesehatan akan memberikan plester anti air agar pasien dapat menjaganya tetap kering sampai 2-3 hari ke depan. Yang terakhir, jika pasien ingin melakukan pemasangan implan kembali, maka implan akan dipasang di atas atau di bawah posisi implan yang sebelumnya, atau dipasang di lengan yang lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.